Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahlil baitil kiram. Bapak-bapak yang terhormat, kami dari BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional, hadir di sini pertama untuk bersilaturahmi, untuk menyampaikan dan saling berkenalan, memperkenalkan hati kita masing-masing, memperkenalkan di mana Indonesia dibangun pertama melalui di tempat yang sekarang kita duduk ini, di mana termasuk masjid tua yang disebut dengan Kota Marak. Dengan demikian mungkin pemirsa karena ingin tahu, di sini ada pemuka agama Pak Ketua Panggil biasa Pak Bemo, Om Bag dan Bapak Gani. Dan di sini juga kita ada peneliti dari BRIN, beliau Pak Dr. Irwan dari Makassar, Pak Lamansi dari Makassar, juga ada Pak Jul dari Palopo. Dan saya sendiri dari Yeyen Ambon, sama Pak Ibnu Jarir yang hadir di tengah-tengah kita. Kita hadir ini untuk panggilan orang tua kita, leluhur kita, untuk sama-sama membuka kembali ajaran-ajarannya yang ketika dampak globalisasi manusia dihilangkan jejak ihdinas siratal mustaqim. Sekarang ini seakan-akan kehilangan arah, sehingga datu-datu katong datang ini untuk minta doa, semoga katong didoakan, katong punya anak cucu insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua yang hadir ini juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk sama-sama katong berdoa. Dan bekas ini adalah tanda bahwa katong punya datu-datu, Datu Maulana, Datu Lontor, dan Datu Boyratang yang betul-betul hadir di sini untuk menyaksikan kita, untuk niat suci kita, untuk membuka bagaimana pesan-pesan suci Badati ini, untuk katong buka demi keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Oleh sebab itu, mengingat kita ingin kenal ini, maka kepada mau untuk memberikan penjelasan per katong semua, sebagai ini menjadi pelajaran, menjadi pencerdasan bagi pencerahan masyarakat. Kepada semua kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Beta secara pribadi menyampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana sisa umur beta ini Allah harap beta bisa berada di masjid tertua di Banda Neira ini. Hari ini bapak-bapak sekalian yang beta hormati, dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa taala, dan beta minta petunjuk, bimbingan dari orang tua kita, para leluhur kita, agar kita dapat menyampaikan sesuatu kepada bapak-bapak sebagai peneliti yang datang dari jauh ke tumpun negeri ini, khususnya rumah suci yang pertama di negeri Al-Bandani An-Nayrah yang berada di negeri Lontor ini, bisa dikenal oleh seluruh bangsa Indonesia umumnya, dan kita anak daerah pada khususnya. Kalau saja kita melihat sejarah dulu datangnya agama Islam di dunia ini pada tahun 571 Masehi, bapak-bapak yang beta hormati, pastinya kami belum tahu. Tapi 200-300 tahun kemudian dari kehadiran agama Islam itu sudah berada di Banda Neira. Dengan bukti-bukti sejarah yang kita miliki, berada di negeri Lontor ini lengkap adanya sampai ke tanah Kampung Baru. Baik dari bangunan masjid,
sampai dengan Al-Quran pusaka yang dimiliki oleh para datuk, yang menjadi pegangan hidup bagi kita sekalian. Bapak-bapak yang kita hormati, suatu keberkahan Allah kepada orang tua-tua kita dulu, yang memang agama Islam dititipkan kepada beliau-beliau itu, sehingga di ujung negeri ini Islam di Kecamatan Banda dapat berkembang dengan baik sampai saat ini, dan insya Allah sampai turun anak cucu kita. Jadi inilah suatu bukti bahwa benar adanya, bukan di atas cerita, tapi bukti yang ada kita duduk bersama-sama ini adalah masjid pertama kali di wilayah ini. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada para leluhur yang telah membangun identitas, membangun jati diri kita sebagai anak Banda dalam rangka kehidupan ke depan. Hal-hal lain yang barangkali belum sempat kami jelaskan di sini, insya Allah di lain waktu, di kesempatan yang lain akan kami sampaikan. Demikian barangkali apa yang bisa kita sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelumnya saya sebagai anak Lontor merasa bangga atas hadirnya tim dari BRIN datang berkunjung ke tempat yang suci ini, di mana warga masyarakat Lontor menganggap bahwa ini adalah salah satu tempat bersejarah, bahwa letak masjid yang pertama di Tanah Banda yang berpusat di Kota Marakini. Masjid ini pertama kali diperkasai oleh Datu Maulana. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi referensi perketong semua. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabi jati wa sirri syari fi jami' asma'i wa sifati fi kulli mahati wa nafasin bi adadi kulli ma'lum lah. Pak Mokhtar yang saya hormati selaku Ketua MUI Kecamatan Banda sekaligus orang tua adat, Pak Bakri juga selaku Ketua adat di negeri Banda ini, Pak Gani, dan juga sebagai ketua adat yang ada di desa Lontor yang saya hormati, serta teman-teman BRIN dan Pak Polisi juga yang hadir saat ini temani kita. Terima kasih Pak Pol dan saudara-saudara yang lain. Saya pribadi sangat bersyukur sekali, bersyukur kepada Allah dan kepada para datu-datu kami yang ada di sini. Saya bisa hadir di tempat ini pertama kali. Ini pertama kali, walaupun saya juga berdarah Banda, tapi baru kali ini saya bisa sampai ke tempat yang suci dan mulia ini. Itu masjid tertua di Lontor ini yang sudah disampaikan oleh Pak Gani tadi, yang dibangun oleh Datuk kita, yaitu Datuk Maulana Syekh Zainal Abidin Shah. Mudah-mudahan ini pertanda bahwa kita sebagai generasi muda kaum muslimin di Maluku ini sudah seharusnya kembali untuk merenungi betapa luar biasanya perjuangan para datu-datu kita di dalam menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, menyiarkan agama ini di saat itu dengan tanda-tanda yang mereka bangun ini. Sebenarnya mereka meneruskan perjuangan dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kita ketahui dalam sejarah ketika Rasulullah itu hijrah ke Madinah, beliau belum membangun Masjid Nabawi, tapi yang beliau membangun pertama itu adalah Masjid Kuba. Dan saya punya feeling sejarahnya bahwa datu kita itu membangun masjid tua ini mengikuti jejak dari baginda Rasulullah SAW, di mana masjid ini sama dengan Masjid Kuba, yaitu dibangun sebagai wadah untuk bagaimana mempersatukan persepsi orang-orang
Islam di saat itu atau pengikut-pengikut datuk-datuk kita itu untuk membangun persepsi, kemudian menyatukan persepsi kira-kira ke depan seperti apa, itu dibangun di sini. Mengikat tali silaturahmi dan komitmen keimanan mereka untuk membangun atau menyiarkan agama yang lebih luas. Itulah sehingga tempat ini menjadi tempat yang bersejarah, sebagaimana Nabi membangun Masjid Kuba ketika Nabi hijrah. Titik awal startnya sejarah peradaban Islam di Maluku, saya kira memulai dari sebuah masjid yang mulia ini. Tempat ini yang kita masih lihat hanya tinggal puing-puing, tapi mengandung sejarah yang luar biasa. Inilah yang sangat menarik bagi kami dari BRIN, sehingga dengan perjalanan kita lihat ketua kita Pak Dr. Irwan, walaupun dalam kondisi mau ke sini, ini bukan hanya semangat ini bukan karena apa, tapi ada sebuah panggilan. Ya, terpanggil karena sesuatu yang ada di dalam dirinya. Iya. Itulah sehingga kita sangat bersyukur bisa sampai ke tempat ini. Kami bersyukur, terima kasih pada Pak Gani, Pak Mo, Pak Bak bisa mengantarkan kami ke tempat datuk yang sangat terhormat dan datuk yang sangat mulia, sehingga kita bisa merasakan Islam sampai saat ini. Untuk itu saya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu-ilmu yang datuk-datuk miliki, amalan-amalan mereka yang luar biasa itu, mudah-mudahan bisa tersentuh dalam hati kita, dan kita akan melanjutkan misi-misi mereka sehingga kita bisa membawa masyarakat kepada masyarakat yang betul-betul religi, mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Itulah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kami persilakan kepada ketua peneliti kami, yaitu Bapak Dr. Irwan, yang juga sebagai pegawai dari BRIN. Kepada Pak Irwan kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih bapak-bapak sekalian, dan yang saya muliakan bapak tokoh-tokoh yang dari pulau apa namanya ini? Pulau Bandang ini. Saya bersyukur alhamdulillah, artinya bisa menunjukkan ya bahwa ini namanya situs ya, artefak. Jadi artefak itu adalah salah satu peninggalan yang mungkin boleh saya katakan zaman dengan Nabi atau sebelum zaman Nabi. Iya. Artinya kenapa saya katakan demikian? Karena ada tanda membuktikan bahwa di sini pernah ada kerajaan, ya kan? Pernah ada kerajaan. Dan inilah membuktikan bahwa sampai saat ini masih terpelihara dengan baik. Iya. Walaupun artinya nenek moyang kita kan kita nggak tahu tuh, dari kemana ini. Tetapi informasi itu ada, bahkan dikatakan tadi Al-Qurannya ada, ya kan? Artinya menandakan bahwa itu memang benar adanya, bahwa situs artefak ini memang benar adanya di sini. Nah, dengan demikian bahwa kami bersyukur dari tim BRIN, tidak semua orang bisa mendapatkan informasi ini. Dan kami berjanji insya Allah bersama kami beliau Pak Dr. Syarif, saya kira beliau ini dalam ahli teknik medicine, bisa menginformasikan sesuatu apa yang kita dapatkan di sini. Dan para ini membuktikan ini pohon-pohon ini, orang kalau nggak ditahu ini bahwa ini sangat sakral sekali di tempat ini. Makanya itu kami bersyukur bahwa kami masih sempat kesini menyaksikan, dan insya Allah kami berjanji akan ada nanti katakanlah hasil-hasil apa yang kami dapatkan di sini, kami akan informasikan kembali tentang keberadaan ini. Saya kira ini lebih penting dibanding katakanlah kalau buku-buku orang kan tidak sanggup lagi baca orang bukunya. Kalau katakanlah kita foto begini, kita sebar-sebar, wah ini memang beradanya, ini lebih cepat. Oh ternyata informasi ini cepat kita dapatkan dari sana ya. Jadi saya kira ini adalah momen yang sangat bagus dan sangat
kalau istilahnya riset itu, kami sudah dapatkan risetnya sini yang asli. Sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan kriteria apa yang dinamakan dengan wah ini bukunya ini bagus, ini kita bisa lihat sendiri bersama dengan fotografernya, dengan tokoh-tokoh masyarakat yang menyaksikan bahwa situs ini memang benar adanya. Jadi itulah yang pertama, bahwa memang Islam itu sebelum sudah ada sebenarnya, cuman tidak resminya karena pada saat itu kan raja itu sebenarnya diproklamasikan, katakanlah Datu Maulana datang di sini. Nah, itulah orang yang pertama-tama mengikrarkan bahwa masjid ini ada di sini. Nah, itu. Saya kira demikian informasi ini sangat menarik, dan insya Allah kami berjanji dari teman-teman BRIN, kami solid untuk menggambarkan tentang apa yang terjadi hari ini, sampai dari dulu sampai sekarang, sampai hari ini masih ada buktikan dengan adanya artefak ini. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, itulah tanggapan dari Ketua BRIN yang hari ini menemani kita, dan beliau ini Masya Allah kan sakit kakinya bisa, tapi karena melihat kita ke masjid tua langsung beliau sehat dengan jalan yang luar biasa. Jadi sebelum kita tutup dengan doa, kita pertama berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Gani, Mbak, Mo, artinya berkat kerjasama kita semua, niat kita semua, sehingga kita juga hadir di sini. Itu ada 3 tujuan utama. Yang pertama, kita memperkuat akidah kita. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Kita harus berpegang teguh kepada keyakinan kita, kepada warisan leluhur orang tua kita, itu harus kita berpegang teguh. Karena sekarang ini kita diperhadapkan oleh pola hidup yang tidak normal lagi, di mana media sosial itu sudah merubah cara berpikir anak-anak muda. Sehingga ketika tidak ada kekuatan kendali badati ini, maka kapal ini bisa oleng. Nah, untuk menghindari, katong minta di katong pun datu-datu ini perkuat katong, jaga katong pun anak-anak, katong pun cucu, katong tetap berada kepada apa yang datu dong wariskan per katong. Itu yang katong harus jaga dan katong harus warisi. Yang kedua, kesucian ini tidak boleh kita tinggalkan begini saja. Sudah saatnya katong buka, perkenalkan kepada katong punya keluarga, katong perkenalkan katong punya saudara-saudara bahwa masjid adalah pusat tempat sujud. Sujudkan hati, sujudkan pikiran, sujudkan perasaan untuk mengenal diri kita masing-masing, untuk selalu bersujud kepada Allah dengan mempertahankan budaya badat itu sebagai kekuatan solidaritas. Karena nanti ke depan katong semua kenal masing-masing urus diri sendiri. Dengan adanya budaya badati ini, maka di situ kita kembalikan warisan datu-datu itu sebagai kekuatan untuk katong semua. Dan yang terakhir, mari katong berdoa, semoga doa ini langsung dipimpin oleh Bapak Mo sebagai Ketua MUI. Demikian kami persilakan Bapak Mo untuk membaca doa untuk para katong semua supaya datu sayang katong semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala rasulika sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma zammilna bil afiyati was salamah wa haqiqna bil taqwa wal istighamah wa idna min mujibatin nadamah yaumil qiyamah innaka sami'ud du'a. Allahumma zammilna bil afiyati was salamah warzuqna kamalal mutaba'ati fi sihhatin وعافية وسلامة يا أرحم الراحمين. اللهم اكتب السلامة والعافية لنا ولآبائنا ولأهلنا ولقراباتنا